Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Andi. Saya dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi dari Universitas Besoa. Dengan NIM 4524091267. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu tentang pemahaman konsep epistemologi dalam filsafat ilmu. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Dan para filosof Prasokrates, yaitu filosof pertama di dalam tradisi barat, tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini sebab mereka memusatkan perhatian terutama ada alam dan kemungkinan perubahannya, dan sehingga mereka kerap dijuluki filosof alam. Mereka mengendalikan begitu saja bahwa pengetahuan mengenai kodrat itu mungkin, dan meskipun beberapa di antara mereka menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan saat lebih dimunculkan dari sumber tertentu ketimbang sumber lainnya. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Diantaranya adalah yaitu yang pertama, metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan hasil observasi. Nah, disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang luas diterima. Ilmu empiris ditandai oleh metode induktif sebab inferensibilitas disebut induktif bila bertolak dari pernyataan tunggal, seperti gambaran mengenai hasil pengamatan penelitian orang sampai pada pernyataan universal. Dalam induksi, setelah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal lain, seperti ilmu mengajarkan kita bahwa kalau logam dipanasi, ia mengembang. Bertolak dari ini, kita akan tahu bahwa logam lain yang kalau dipanasi juga akan mengembang. Nah, berikut yang kedua ialah metode deduktif. Deduksi adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Nah, hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan itu sendiri. Ada penyelidikan bentuk logis teori itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah. Ada perbandingan dengan teori-teori lain, dan ada pengujian teori dengan jalan menerapkan secara empiris kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut. Nah, Popper tidak pernah menganggap bahwa kita dapat membuktikan kebenaran teori dari kebenaran pernyataan yang bersifat tunggal. Tidak pernah ia menganggap bahwa berkat kesimpulan yang telah diverifikasikan, teori-teori dapat dikukuhkan sebagai benar atau hanya mungkin benar. Nah, contohnya yaitu jika penawaran besar dan maka harga beras akan turun. Nah, berikut yang ketiga ialah metode positivisme. Nah, metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual dan yang positif. Ia menyampingkan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Nah, oleh karena itu ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif
adalah segala yang tampak dan segala gejala. Dengan demikian, metode dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang gejala-gejala saja. Nah, menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Nah, yaitu teologis, metafisis, dan juga positif. Pada tahap teologis, orang berkeyakinan bahwa di balik segala sesuatu tersirat pernyataan kehendak khusus. Nah, pada tahap metafisik, kekuatan adikodrati itu diubah menjadi kekuatan yang abstrak, yang kemudian dipersatukan dalam pengertian yang bersifat umum, yang disebut alam dan dipandangnya sebagai asal dari segala gejala. Nah, dalam tahap ini, usaha mencapai pengenalan mutlak, baik pengetahuan teologis ataupun metafisis, dipandang tak berguna. Nah, menurutnya, tidaklah berguna melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam. Melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu yang penting adalah menemukan hukum-hukum kesamaan dan uran yang terdapat pada fakta-fakta dengan pengamatan dan penggunaan akal. Nah, yang keempat ialah metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda harusnya, dan dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Nah, pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi. Nah, berikut yang kelima yaitu metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab. Untuk mencapai kejernihan filsafat, metode ini diajarkan oleh Socrates. Namun Plato mengartikannya diskusi logika, dan kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penurutan, dan juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari, dialektika berarti kecakapan. Untuk melakukan perdebatan dalam teori pengetahuan ini merupakan bentuk pemikiran yang tidak tersusun dari satu pikiran, tetapi pemikiran itu seperti dalam percakapan. Nah, bertolak paling kurang 2 kutub. Nah, adapun Hegel menggunakan metode dialektis untuk menjelaskan filsafatnya. Lebih luas dari itu, menurut Hegel, dalam realitas ini berlangsung dialektika, dan dialektika di sini berarti mengkompromikan hal-hal yang berlawanan seperti yang pertama, diktator. Di sini manusia diatur dengan baik, tapi mereka tidak punya kebebasan. Nah, yang kedua ialah keadaan di atas menampilkan lawannya, yaitu negara anarki, dan warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hidup dalam kekacauan. Nah, berikut yang ketiga yaitu tesis dan antitesis. Antitesis ini disintesis, yaitu negara demokrasi. Dalam bentuk ini, kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang, dan hidup masyarakat tidak kacau. Nah, sekian penjelasan saya yaitu tentang materi pemahaman konsep epistemologi dalam filsafat ilmu. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.